Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tidak lupa Bapak ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di Sekolah SMK Pembangunan Indonesia Sumedang. Syukur alhamdulillah walaupun di tengah pandemi corona ini kita dapat melakukan MPLS walau itu dalam bentuk daring atau jarak jauh. Dan Bapak harap kalian dapat menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama Bapak Riki Apriliana. Bapak mengajar mata pelajaran PKK dan juga olahraga atau penjas. Bapak lahir di Sumedang 23 April 1994 atau lebih tepatnya 26 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir Bapak itu S1 Pendidikan Jasmani di STKIP 11 April Sumedang. Alamat Dusun Parupug, Desa Cijambe, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Bapak harap ketika pandemi corona ini sudah reda, kita dapat segera bertatap muka dalam bentuk pembelajaran ataupun di sekolah. Baik, untuk materi sekarang yaitu budaya literasi. Nah, apa itu literasi? Literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta juga menulis. Literasi sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satu keuntungan dari literasi diantaranya adalah dapat melatih diri untuk dapat lebih terbiasa dalam membaca, serta juga dapat membiasakan seseorang atau siswa untuk dapat menyerap informasi yang dibaca dan dirangkum dengan menggunakan bahasa yang dipahaminya. Lebih jelasnya begini. Pengertian literasi merupakan suatu kemampuan individu untuk lebih menggunakan potensi serta keterampilan dalam mengolah dan juga memahami informasi saat melakukan kegiatan atau aktivitas membaca dan menulis. Kenapa literasi ini sangat penting dan dibahas dalam materi MPLS ini? Karena ada fakta bahwa Indonesia itu berada di posisi kedua terbawah di dunia dalam hal literasi atau itu membaca dan menulis. Penelitian menyebutkan dari 61 negara, Indonesia berada di posisi 60 peringkat dalam hal literasi dan atau itu membaca dan menulis. Kenapa seperti itu? Indonesia itu adalah negara dengan penduduk terbanyak kelima di dunia. Tapi kenapa budaya literasi dan membaca ataupun menulis itu sangat rendah? Padahal melihat sumber daya yang ada di Indonesia, sangat-sangat mungkin Indonesia berada di peringkat satu teratas dalam hal membaca dan menulis. Justru melihat statistik tersebut, kita sangat miris. Bapak juga sangat miris. Kenapa? Karena minat di Indonesia ataupun siswa dalam membaca dan menulis itu sangat-sangat rendah. Padahal dengan membaca kita dapat belajar lebih jauh, lebih dalam. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Dengan membaca kita dapat memperoleh informasi yang baru, mau itu dalam bentuk pelajaran atau non pelajaran. Jadi Bapak harap minat membaca kalian, para anak-anak Bapak, para peserta didik baru di SMK Pembangunan Indonesia Sumedang ini dapat meningkatkan literasi dalam hal membaca dan menulis. Contoh, Bapak akan berikan contoh seperti apa literasi itu. Contoh kecilnya adalah setiap hari kita memegang gadget atau handphone. Saat kita menggunakan handphone, pasti ada yang namanya chat atau WA atau apapun itu. Nah, di chat itu
Selain chat-chat seperti biasa juga ada informasi seperti misalkan kita menanyakan ke teman-teman kita atau ke teman-teman kalian kapan dimulainya MPLS di sekolah-sekolah. Lalu ada informasi yang menyebutkan bahwa MPLS itu akan diadakan pada tanggal 13 Juli. Nah, itu adalah bentuk simpelnya informasi dalam bentuk via WA. Informasinya adalah pada tanggal 13 MPLS akan dimulai di sekolah-sekolah. Justru dengan begitu kita akan mendapatkan informasi itu dan mempersiapkan dengan baik proses MPLS tersebut. Nah, bagaimana kalau kita aplikasikan dengan pembelajaran? Contoh, kita baca buku pembelajaran. Misalkan buku sejarah Indonesia. Kita membaca buku, melihat sejarah perang Indonesia misalkan, atau sejarah para pahlawan Indonesia. Tentu dalam hal membaca itu, kita akan mendapatkan informasi baru, yaitu siapa nama pahlawan di era penjajahan, ataupun pada tahun berapa Indonesia merdeka. Nah, itu adalah proses mengolah data yang tadi sudah dijelaskan di awal, mengolah data atau informasi baru dari media buku maupun digital supaya menjadi informasi baru buat kita. Nah, itulah literasi membaca. Kenapa harus kita tingkatkan? Pentingnya membaca ataupun juga menulis. Kita gunakan gadget semaksimal mungkin. Jangan cuma dipakai untuk sosial media, untuk chat yang biasa-biasa saja, tapi kita gunakan gadget atau digital dalam mencari informasi atau dalam hal belajar. Jelas, di gadget ada yang namanya Google. Kita bisa searching informasi apapun di Google. Nah, itu adalah bentuk belajar dalam hal membaca. Kita membaca, lalu mengolah informasi yang ada di otak kita dan menjadikan feedback bahwa kita jadi tahu apa informasi itu. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, Bapak harap kalian bisa lebih meningkatkan atau lebih membudidayakan budaya literasi ini dalam hal menulis ataupun juga membaca. Karena membaca sangat penting. Jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti handphone ataupun internet ataupun apapun itu. Kita gunakan sebijak mungkin. Gunakan untuk mencari informasi, jangan cuma hanya main sosial media ataupun jangan cuma bermain chat atau apapun itu. Tapi kita harus gunakan juga untuk mencari informasi. Kita harus kreatif, kita harus inovatif, kita harus mampu mengolah sumber daya maupun itu digital ataupun dalam bentuk buku menjadi informasi baru buat kita, menjadi media belajar untuk kita. Jadi Bapak harap sekali lagi, Bapak tidak akan bosan untuk tingkatkanlah minat membaca kalian. Karena itu adalah proses belajar. Jangan sampai kita tertinggal dari negara-negara lain. Karena kalau bicara pendidikan, Indonesia itu sudah tertinggal jauh, bahkan dari Malaysia. Berbeda beberapa 10 tahun atau 11-12 tahun. Justru itu sangat miris sekali ya bagi kita semua. Kenapa daya nalar warga negara Indonesia itu sangat rendah? Karena memang budaya literasi kita sangat jauh. Lalu apa bentuk dari literasi itu? Pertama, kita bisa mengadakan wajib ke perpustakaan. Lalu yang kedua, wajib membaca buku. Mau itu buku tentang pembelajaran ataupun non pembelajaran. Mau novel, mau cerpen, mau puisi, apapun itu. Yang penting kita terapkan wajib membaca. Lalu yang ketiga adalah mading kelas atau catatan-catatan di kelas seperti quotes, motivasi, apapun itu. Lalu bagaimana dengan menulis? Menulis juga harus kita tingkatkan. Contoh, kalau di sekolah kita bisa membuat laporan, karya tulis, karya ilmiah, ataupun apapun itu. Kita gunakan kemampuan itu
kesempatan itu untuk belajar menulis. Karena dengan menulis tentu saja akan meningkatkan skill kita, meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan wawasan kita dalam hal literasi. Karena dengan membaca dan menulis, kita akan mendapatkan feedback atau manfaat yang sangat besar, yaitu pertama, tentu saja kosakata kita akan menjadi lebih banyak, kemampuan berbahasa kita akan semakin baik, kemampuan berbicara kita juga tentu akan menjadi semakin baik. Maka demikian anak-anakku, mari kita tingkatkan lagi minat membaca dan minat menulis kita. Kita bisa lihat contoh di Jepang. Kita lihat mau di bis, mau di kereta, mau di angkutan umum apapun itu, mereka selalu membaca buku. Membaca buku. Itulah kebiasaan yang harus kita terapkan. Dimanapun kita berada, kita harus menyempatkan diri untuk membaca. Mau itu buku, mau itu koran, mau itu di HP, dalam hal ini di Google, dalam mencari informasi. Tingkatkanlah membaca kalian. Jangan sampai kalian memanfaatkan waktu luang kalian hanya untuk main. Lalu saat kalian menggunakan gadget atau handphone cuma digunakan untuk sosial media, komen-komen yang komen-komen yang negatif, terus cuma dipakai untuk chat semata. Dan untuk mulai sekarang, mari kita gunakan gadget dengan bijak, mencari informasi, mencari pembelajaran di gadget. Tentu ada Google, kita tinggal masuk ke Google, cari informasi apapun yang kita inginkan, yang membuat kita penasaran. Ayo kita tingkatkan lagi minat membaca kita. Nah, untuk anak-anak, Bapak harap kalian dapat menyimak dan meresap apa yang sudah Bapak sampaikan tentang budaya literasi ini. Bahwa Bapak harap minat dalam membudidayakan literasi dalam hal membaca ataupun menulis kalian dapat meningkat dan minat kalian lebih besar. Rasa penasaran kalian juga akan menjadi lebih besar. Baik, sampai di sini pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya, Bapak harap kita dapat bertemu secara tatap muka ataupun secara langsung jika pandemi corona ini sudah berakhir. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, gunakan masker, gunakan sarung tangan ataupun gunakan hand sanitizer, dan terus mencuci tangan kalian, jaga jarak aman, pokoknya jaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Baik, sampai di sini Bapak ucapkan selamat datang di SMP Pembangunan Indonesia Sumedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.